Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Karisma, NIM 67051184030 dari kelas D3TT 4201. Di sini saya akan mempresentasikan tentang limbah industri dari mata kuliah HEI. Yang pertama saya akan menjelaskan industri terlebih dahulu. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan tenaga kerja, penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi, dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Lalu untuk dampak industri sendiri ada dua, yaitu positif dan negatif. Untuk positif, yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan, dua meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar industri maupun Indonesia, tiga menghasilkan banyak barang untuk kebutuhan manusia. Yang untuk dampak negatifnya, satu, polusi udara akibat asap pabrik, dua, pencemaran air akibat limbah industri, tiga, sumber daya alami dan lingkungan yang rusak akibat proses industri. Pengetahuan lingkungan industri sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Di sini ada gambar dari pencemaran industri, limbah industri. Yang pertama itu ada gambar pertama, itu salah satunya pencemaran tanah, lalu ada pencemaran udara. Dan untuk dampak positifnya itu industri itu mensuplai energi untuk pengeluarannya. Lalu di sini saya juga sudah mengutip berita di internet, yaitu terbukti cemari Das Citarum perusahaan PT HI kena denda 12 miliar. Untuk beritanya sendiri, PT HI dinyatakan terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup Das Citarum. Majelis Hakim menghukum PT HI untuk membayar ganti rugi material sebesar 12.013 miliar, lebih rendah dari gugatan yang diajukan KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 12,198 miliar. Rasio menegaskan bahwa pelaku pencemaran lingkungan hidup di Das Citarum harus dihukum seberat-beratnya, apalagi saat ini pemerintah sedang merestorasi Das Citarum. Lalu untuk menurut rasio Sani, harus ada efek jera bagi korporasi yang tidak serius berkomitmen mengelola air limbah dan limbah B3 yang dihasilkan, sebab akan menjadi tidak adil bagi korporasi-korporasi yang selama ini sangat peduli dengan lingkungan hidup. Lalu untuk ada pesan dari rasio Sani, yaitu hukuman berat harus dijatuhkan kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup karena ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa atau extraordinary crime karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem, serta berdampak pada wilayah yang luas dalam waktu yang lama. Ungkas rasio Sani atau Direktur Jenderal Penegak Hukum KLHK. Bisa dilihat gambarnya juga, itu Sungai Sungai Citarum yang sudah tercemari baik limbah industri maupun sampah-sampah dari sampah-sampah keluarga. Lalu ada pengutipan berita lagi, Citarum cemari limbah industri sebesar 349.000 ton setiap hari. Sungai Citarum diketahui sebagai sungai terkotor di Indonesia, padahal sungai ini merupakan sumber air bersih bagi 80% warga DKI Jakarta dan juga mengairi 420.000 hektar sawah serta penghasilan 1.880 megawatt listrik untuk Jawa dan Bali. Jenis limbah yang mencemari daerah aliran sungai atau Das Citarum yang terbesar salah satunya adalah limbah cair industri sebanyak 349.000 ton per hari. Limbah itu berasal dari 1.900 pabrik di sepanjang Das Citarum, dan celakanya hanya 10% dari pabrik itu memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang memadai. Selain itu, dia merinci pencemaran di Sungai Citarum bersumber pula dari limbah domestik yang dihasilkan oleh rumah tangga sebesar 20.462 ton per hari. Kepolisian daerah atau Polda Jawa Barat sempat menyebut terdapat 41 penyelidikan terkait pembuangan limbah ke Sungai Citarum sejak tahun 2016 hingga sekarang. Lalu untuk kesimpulan pada video kali ini, yaitu pada umumnya negara-negara maju di dunia sebagian besar perekonomiannya ditunjang oleh sektor industri. Pembangunan industri sebanyak memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa, namun pembangunan industri memang tidak selalu menguntungkan
karena ada beberapa dampak negatif yang merugikan terutama alam yang terkena dampaknya secara langsung. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kelestarian alam dengan cara merawatnya, salah satunya dengan pengolahan limbah industri atau pabrik dengan baik dan benar, sehingga tidak mencemari lingkungan baik air, tanah, maupun udara demi keberlangsungan makhluk hidup. Sekian dari video kali ini. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.